Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal waj'alna minar rasyidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat berupa nikmat iman, Islam, hidayah, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah, dan kita semakin bertambah ilmunya, bertambah imannya, dan semakin bertambah baik ketakwaannya dan juga bertambah baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Karena beliaulah kita menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita bersama keluarga kita, anak keturunan kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hidup di dunia ini hanya nunggu dua waktu, yaitu waktu salat dan juga waktu untuk disolati. Jadi dua waktu inilah yang sangat berharga buat kita. Kapan datangnya waktu salat dan kapan waktunya kita disolati, artinya sudah menjadi jenazah. Berapa hari yang lalu saudara kita di Ngingas ini laki-laki menemui tamu, tiba-tiba pingsan meninggal gitu aja, padahal nggak sakit. Berapa hari yang lalu saudara kita di pondok pesantren Al-Khazini enak-enak sholat berjamaah, sholat asar, ternyata bangunan yang sedang dibangun roboh dan menimpa musola yang ada di bawahnya. 67 orang masih anak-anak umur di bawah 15 tahun meninggal dalam keadaan syahid insyaallah. Dan berapa tahun yang lalu di Malang, Kanjuruhan lapangan sepak bola, berapa ratus orang berangkat sehat nonton bola tiba-tiba meninggal gara-gara berdesak-desak mau keluar. Inilah kematian ya. Oleh karena itu jangan sampai kita ini melupakan untuk mengingat kematian. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan tentang jangan sampai kita menjadi orang sombong. Penyakit sombong itu adalah penyakit yang bermula dari ujub, membanggakan dirinya. Dan ini penyakit ini adalah warisan dari iblis laknatullah, yang dia mengatakan aba wastakbaro, dia membangkang, membantah perintah Allah, membangkang perintah Allah, wastakbaro, dan menyombongkan dirinya. Dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan oleh Allah dari api. Bayangkan betapa sombongnya jin, iblis laknatullah ini. Dia membangkang, dia mengatakan saya ini diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ini menjadi orang sombong
Karena sombong itu adalah dalam definisi agama batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan juga meremehkan orang yang lain. Jadi rata-rata orang sombong itu menolak kebenaran. Meskipun tahu kebenaran, menolaknya karena dia merasa dirinya lebih, wa ghamdun nas, dan suka meremehkan orang lain. Bahkan ada hadis qudsi mengatakan qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, dan kebesaran keagungan itu adalah sarungku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang berani mengambil salah satu dari sifatku ini, qadaftuhu finnar, saya akan lemparkan ke dalam api neraka. Rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi sifat sombong ini yang berhak untuk menyandangnya itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak berhak. Sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sealim apapun, kita tidak boleh sombong. Karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Al-kibriya'u ridai, yaitu sifat sombong itu adalah selendang saya, kata Allah. Wal 'azamatu izari, dan juga keagungan itu adalah sarung saya. Siapa yang berani mengambil salah satu dari sifatku ini, saya akan lemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Apa penyebab orang sombong itu? Yang sering kita dengarkan yaitu pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dulu awalnya nggak punya, biasa-biasa saja. Sekarang status sosialnya naik, menjadi orang kaya. Muncul sifat sombongnya karena kekayaannya tidak dibarengi dengan apa? Keimanan yang baik, tidak dibarengi dengan ketakwaan yang baik. Kekayaannya tidak dibarengi dengan ilmu agama yang baik, akhlak yang baik, sehingga menjadi orang sombong. Ziyadatul mal. Karena sifat sombong inilah yang mengantarkan dirinya menuju neraka. Karena apa? Bertambahnya harta. Di dalam Al-Quran diabadikan ada orang yang sangat terkenal, yaitu Qarun. Qarun ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Sebelum jadi orang kaya, dia biasa-biasa saja, tidak termasuk orang yang kaya. Ternyata setelah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, muncul sifat sombongnya. Waqala, Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya apa-apa yang diberikan Allah kepadaku itu karena kepintaran saya, karena ilmu saya, karena manajemen saya. Ya Allah, inilah yang menyebabkan Qarun menjadi orang celaka. Karena dia sombong, memandang dirinya kaya raya, memandang dirinya berhasil dengan kekayaannya. Bahkan kuncinya saja di dalam Al-Quran itu diangkat orang yang kuat-kuat. Untuk kuncinya gudang itu 10 orang aja nggak mampu. Artinya saking banyaknya hartanya. Makanya karena kesombongannya itu Allah tenggelamkan Qarun di dalam perut bumi. Wa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi, masya Allah, bersama pegawainya, bersama para gundik-gundiknya, selir-selirnya, dalam keadaan jauh berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Penyebab orang sombong yang kedua itu apa? Ziyadatul ilm, bertambahnya apa? Ilmu. Dulu nggak pintar, sekarang semakin pintar, punya titel S1, S2, S3, bahkan doktor, profesor. Muncul sifat sombongnya. Dulu tidak terkenal, sekarang terkenal. Ini muncul sifat sombongnya. Ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu membuat orang semakin sombong. Mungkin karena tidak dibarengi dengan ilmu agama yang baik, iman yang benar, ketakwaan, dan akhlak yang baik, sehingga dia menjadi orang sombong. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Dan yang ketiga, penyebab orang sombong itu apa? Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, bertambahnya jabatan.
Dulu biasa-biasa saja, sekarang diangkat jadi ketua RW, RT, meningkat jadi kepala desa, meningkat lagi jadi Pak Camat, meningkat lagi jadi Bupati, meningkat lagi jadi DPR, Gubernur, Presiden. Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Karena punya kedudukan inilah yang mengantarkan dia muncul sifat sombongnya. Dan ini terjadi yang dialami oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun yang diabadikan di dalam Al-Quran, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. La ilaha illallah. Fir'aun itu gak pernah sakit ya, umurnya dikasih Allah ratusan tahun, punya kerajaan, punya pasukan, punya istri banyak, dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Akhirnya sama Allah apa? Ditenggelamkan di dalam perut bumi dalam keadaan tidak beriman. Makanya ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 90 sampai 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Tatkala Fir'aun ini menjelang kematiannya, ditenggelamkan Allah dalam laut merah, apa kata dia? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun berkata, saya beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang diimani Bani Israel. Bayangkan, mau meninggal Fir'aun sadar beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam yang berserah diri. Kata malaikat, Kasep, kamu dulu enggak beriman, sekarang mau meninggal beriman. Dan ayat 91, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa kamu dahulu tidak beriman? Kamu tidak beriman. Kenapa kamu sekarang beriman katanya? Wa qad asaita qablu, padahal kamu sudah durhaka kepada Allah sejak dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus ayat 91. Makanya karena kesombongan Fir'aun ini, Allah abadikan jasadnya ratusan tahun di dalam laut utuh. Ditemukan oleh orang ilmuwan, orang nelayan, kemudian diteliti orang ilmuwan Perancis, Jerman sekitar tahun 70-an mungkin ya. Itu jasadnya Fir'aun diteliti, ternyata Fir'aun asli yang Ramses kedua itu ya. Apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 92? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini tatkala Fir'aun tenggelam, nunajjika, kami selamatkan bi badanika, badanmu, litakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi bukti orang-orang setelah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini jasadnya utuh, padahal ratusan tahun, ribuan tahun ya, sampai sekarang masih utuh. Dia diabadikan di Mesir, di piramid itu, museum itu, sampai sekarang. Itu orang yang sombong itu tidak ada yang abadi, semua binasa, semua hancur. Wa inna katsiran minan nas min ayatina an ayatina laghafilun, dan kebanyakan manusia itu lalai terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Jadi yang tadi yang pertama, iblis laknatullah, dia mengatakan ana khairun minhu. Ini penyakit sombong itu bermula dari iblis, kemudian diwarisi banyak manusia, anaknya Nabi Adam ini sampai sekarang ini. Yang kedua, Qarun, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada itu karena ilmu saya. Dan yang diabadikan di Al-Quran yaitu Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kalau orang sudah muncul sifat bangganya, akan muncul sifat sombongnya. Dan beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu
Orang yang dikasih kekayaan hampir sepertiga bumi, dia memiliki kekayaan, punya pasukan jin, angin, diperintah bisa. Apa dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini semua kekayaan yang Allah berikan kepadaku, ini karena apa? Karunia dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Apakah dengan kekayaan ini, apakah saya semakin bersyukur atau semakin kufur? Diuji oleh Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini karena kepintaran saya, ini karena manajemen saya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua karena karunia dari Allah. Inilah yang harus kita contoh. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai sifat sombong ini menimpa diri kita. Jangan sampai sifat ujub ini membuat kita lupa kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 37, Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan engkau tidak akan mencapai gunung yang paling tinggi. Artinya apa? Ini digambarkan kita ini diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita ini sombong. Penyebab berikutnya, kenapa orang itu sombong? Yang pertama tadi ziyadatul mal, bertambahnya harta orang menjadi sombong. Kemudian ziyadatul ilm, karena bertambahnya ilmu orang menjadi sombong. Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan orang jadi sombong. Yang keempat, apa penyebab orang sombong? Ziyadatul ta'ah, bertambahnya taat, kadang-kadang muncul orang sifat sombong. Orang itu loh nggak pernah jamaah, saya sampai awak dewe pendino jamaah di warkop ini nggak ada yang jamaah. Saya kok ini kita harus mendoakan orang yang tidak bisa berjamaah, kita doakan, jangan kita hina. Kita yang sudah bisa berjamaah bilang alhamdulillah ya Allah saya bisa berjamaah, alhamdulillah. Jangan merasa diri kita ini ziyadatut ta'ah, bertambahnya taat muncul sifat sombongnya. Mentang-mentang dia semakin alim sama semakin taat muncul sifat sombongnya. Naudzubillah. Kemudian ziyadatus syaraf, bertambahnya mulia. Mentang-mentang anaknya Gus, anaknya kiai, anaknya ustadz, dianggap ustadz, dianggap kiai, akhirnya sifat sombong muncul. Sudah terkenal, muncul sifat sombongnya. Kemudian ziyadatul fudul, punya kelebihan. Ganteng, cantik, pintar, punya kelebihan. Punya kelebihan yang dimiliki. Ziyadatul fudul itu memiliki karunia kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ini muncul sifat sombongnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Luqman ayat 18, surat Luqman itu surat ke-31 ayat 18 juga Allah mengingatkan kepada kita, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Jangan kau palingkan, Allah sopo iki, nah gak level. Jangan memalingkan muka karena memiliki sifat sombong, sifat ujub. Jangan sampai. Wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, congkak, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. La ilaha illallah. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang sombong, apalagi berbuat zalim. Karena itu melanggar aturan Allah. Bahkan Rasulullah mengingatkan dengan keras, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sedikit kesombongan sebesar biji sawi. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Makanya kita ini masuk surga itu sangat selektif. Pilihan memang. Pilihan. Surga itu hanya dipersiapkan uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Tidak dipersiapkan untuk orang yang sombong. Enggak ada orang sombong masuk surga. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 83,
tilkad darul akhiratu taj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhirah, kampung akhirat, yaitu di sana ada surganya Allah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan, kami berikan, kami jadikan kampung akhirat surga itu bagi orang yang tidak menyombongkan dirinya. Fil ardi wala fasadan, dan tidak untuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang sombong jangan bermimpi akan masuk surga, apalagi berbuat zalim, berbuat rusak di muka bumi ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terbaik surga itu hanya dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Inilah betapa pentingnya kita menjadi orang beriman, berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, mempunyai hati yang mulia. Ini kuncinya. Jangan sampai menjadi orang yang sombong, apalagi congkak, tidak mau diislah, tidak mau diperbaiki, tidak mau diingatkan. Ini adalah sifat yang diwariskan iblis kepada manusia. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini menambah ilmu, menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan kita semua bersama keluarga kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, tawaffana bil iman wal islam, tawaffana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.